Waktu saya doa, saya diperlihatkan Tuhan itu umat Tuhan yang kacau, saudara. Saya sudah sampaikan sebelum tahun ini berakhir akan terjadi masa susah. Masa susah. Kalau Anda berdoa, Pak, kami pasti nggak ngalami. Amin. Tapi Tuhan izinkan supaya hatimu terarah pada Tuhan sebetulnya. Jadi terjadi masa susah. Saya sudah sampaikan sebagai penasihat pelayanan ini. Nanti kalau itu terjadi, semua serba sulit, bensin dengan sulit, semua bahan bakar atau apapun sulit naik, jangan panik. Kita punya Tuhan yang besar, Yesus namanya. Tepuk tangan bagi Dia. Nah, sebelum tahun ini berakhir, masuk masa yang susah, saudara. Lalu ada orang tanya, bagaimana supaya saya bisa lewat masa susah itu? Ya harus cuma satu, intim sama Tuhan. Intim sama Tuhan, tidak ada jalan lain. Yang bisa membuka Anda channel dalam kerjaan, dalam bisnis, dalam apapun itu hanya Tuhan. Makanya intim sama Tuhan itu lebih penting daripada hartamu. Intim dengan Tuhan lebih penting daripada, lihat saya ke depan, daripada apa yang kau punya, apa yang kau kejar. Intim sama Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan dipanggil pulang Tuhan, tapi waktu-waktu sudah mendesak. Dan nanti pada waktu dipanggil pulang Tuhan, semua dengarkan baik-baik, engkau akan diadili masing-masing. Ya, dan tidak ada pengadilan itu disokok, nggak bisa, saudara. Itu pure, murni. Karena itu terbuka, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pada waktu saya lihat penglihatan kemarin, saudara, itu masa yang kacau. Dan saya lihat jelas ini, orang-orang itu saya tunjukkan, Tuhan memperhatikan. Saya pakai talit untuk berbicara dengan Tuhan, ya. Dan saya lihat penglihatan itu orang-orang membangun patung tuangan. Membangun patung tuangan itu ada dalam kitab Keluaran. Orang-orang begitu panik tanpa pimpinan Tuhan, bergerak maunya sendiri. Meskipun gereja, meskipun persekutuan, meskipun maybe pray, but not lead by God, tidak dipimpin oleh Tuhan. Dalam kepanikan mereka mencari apa yang bisa disembah. Dalam kepanikan, perhatikan baik-baik. Dalam kepanikan itu mereka membangun berhala. Pengurus perlu dengar ini supaya pengurus hidup dengan iman. Tidak usah gajian juga ada apa-apa, tapi iman. Bisnis, Anda mungkin bisa membangun atau meminta sesuatu dari Tuhan. Tapi saya katakan, ingatkan, itu bukan segala-galanya. Karena Alkitab mencatat jelas manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Seperti yang katakan. Karena kalau engkau punya roti tanpa pimpinan Tuhan, liar. Meskipun ngomongmu Yesus. Saya lihat bagaimana penglihatan itu ditunjukkan, ini akan terjadi. Orang membangun patung tuangan. Dan Anda lihat ya dalam kitab Keluaran tuh, orang mengumpulkan perhiasan, mengumpulkan apapun, dilebur dan jadi patung. Sehingga bilang, inilah Allah yang menuntun kami keluar dari padang gurun. Mereka lupa akan Tuhan. Dan saya dengar baik-baik. Maka saya ngomongkan, sebelum kesusahan itu terjadi, pada waktu kesusahan besar terjadi 4 hal. Anda mungkin saya ingatkan sedikit, 4 hal. Pertama, digoncang untuk dipadatkan. Itu yang pertama. Yang digoncang untuk dipadatkan apa, Pak? Doamu, imanmu digoncang untuk dipadatkan. Nanti, tidak lama ini. Yang pertama terjadi digoncang untuk dipadatkan. Kalau Anda, contoh Anda berdoa untuk 100 jiwa, ya imanmu 100 jiwa. Kalau Anda berdoa untuk 1000 jiwa, maka digoncang untuk dipadatkan jadi 1000 jiwa. Ngerti, angkat tangan dulu. Anda ngerti ya? Jadi kalau Anda minta sesuatu dengan Tuhan, Anda digoncang ke arah situ, supaya Anda padat. Tidak Kristen gampangan atau kanak-kanak. Yang kedua, semua tulis, yang terjadi moral rusak. Sebelum tahun ini berakhir, saudara, itu terjadi kesusahan yang besar. Dan moral bisa rusak. Kenapa? Engkau bisa meninggalkan Tuhan. Contoh, gampang, istri Ayub. Istri Ayub itu ngomong, kutuki Allahmu. Masakan engkau masih bertekun dengan dia? Engkau sudah menerima hal yang buruk. Ayub jawab begini, engkau berbicara seperti perempuan gila. Engkau hanya mau terima yang baik, sedangkan yang buruk engkau tidak mau terima. Ini terjadi nanti. Kalau Anda dekat sama Tuhan, saya katakan tidak akan terjadi. Ngerti, angkat tangan. Kenapa? Karena rohmu dipersiapkan. Ya, moral yang kedua rusak. Meskipun pelayanan, jadi tidak dilihat dari pelayanan, tapi dari yang di sini. Nanti katakan moral rusak.
Makanya banyak orang di depresi. Meskipun dia doa, makanya doa itu penting. Kalau ada kuasa Tuhan, itu mengusir segala sesuatu yang membuat engkau tertekan. Ngerti angkat tangan? Mematahkan itu. Depresi. Ya, maka dengar di blessing harus tajam. Bukannya diundang sana sini untuk family care. Kalau nggak tajam percuma, harus tajam. Ya, kalau dikerasi mereka tidak mau buka pintu, nggak usah diterima. Jalan terus. Saya yang dukung. Ngerti katakan amin. Ya Doni ya. Denny juga ketua Blitar. Saya dukung, contoh, nggak usah ke rumah, khotbahmu keras, nggak usah, takut, saya dukung. Yang kedua, moral rusak. Hanya orang berdoa, kami tidak mengalami apapun, kami sudah doa puasa tidak mengalami perubahan, orang doa untuk itu. Dan tidak terjadi sesuatu, seizin Tuhan, moral rusak. Yang ketiga, semua tulis baik-baik. Orang akan terikat dengan pekerjaan, karena hidup tambah berat. Bukan terikat akan firman, tapi oleh pekerjaan. Ini gobloknya anak-anak Tuhan. Hamba Tuhan PK yang dicari, bukan firman. Nanti katakan amin. Bukan lagi firman, karena firman ini berlangsung kekal. Siapa yang percaya katakan semua. Kamu tidak ada duit pun bisa tenang. Sebetulnya hidup tambah diperberat. Kebutuhan makin banyak, cicilan makin banyak, macam-macam, utang makin banyak. Susah meninggalkan pekerjaan karena ini menjadi sumbermu. Saya kata belum tentu. Firman menjadi sumbermu. Tepuk tangan bagi Roh Kudus semua. Anda boleh kerja, tapi untuk urusan mujizat itu urusan Tuhan. Anda harus percaya itu. Yang terakhir akan terjadi. Dengar baik-baik. Ya. Pertama, digoncang dipadatkan, moral rusak. Yang kedua, terikat akan pekerjaan. Yang ketiga, semua belajar ke depan. Firman dianggap dusta. Aku sudah mengalami, aku sudah melakukan, tidak ada perubahan, percuma, sungguh-sungguh dusta. Iblis main kenceng. Tapi Anda harus ingat baik-baik bahwa kegoncangan terjadi supaya hatimu terarah sama Tuhan, terpaut sama Tuhan. Nanti katakan amin. Anda boleh mengalami tekanan apapun, belajar ke depan. Selama Anda minta sama Tuhan jaminan, maka engkau akan survive. Ya jaminan sampai engkau selesai, jaminan Tuhan. Maka saya ngomong apa yang saya lihat. Lalu waktu saya doa kemarin, saya lihat orang-orang itu panik. Lalu membangun patung tuangan dari emas. Maka saya ngomong dalam nama Yesus, saudara. Jangan ada berhala di hatimu. Jangan ada berhala di hatimu. Hanya Yesus yang menjadi kekuatanmu. Tidak ada yang lain. Kalau Pak, saya ini kere sukses Pak, amin. Karena ingat, kadang-kadang waktu kita miskin, kita tekun doa. Tapi waktu kita diberkati one by one, mulai males doa. Di sini nggak ada, luar angkasa tuh. Anda lupa soal minyak yang harus turun dalam bencanamu. Anda lupa soal perkenanan Tuhan. Semua saya ke depan. Maka dengar, pada waktu nanti saudara, ini kata saya bilang, orang membangun patung tuangan untuk disembah. Dan nanti ada namanya, saya lihat penglihatan juga, Dewi Milkom. Apa Pak artinya? Nanti lihat sendiri, PR buat Anda. Bukannya dengarkan tapi doa. Ingat baik-baik, kita hidup dijamin Tuhan. Kita hidup dengan Tuhan. Kita hidup dengan dikasih nafas dari Tuhan. Ngerti angkat tangan. Kadang Pak, anakku nggak bisa bayar sekolah, belajar doa, jangan minta. Ajari istrimu doa, ajari suamimu doa, ajari anakmu just pray. Mintanya sama siapa? Tuhan. Cari, minta, cari, dan apa? Ketok. 3 hal. Apa? Pertama, minta perkenanan Tuhan, tulis ya. Yang kedua, cari apa yang menyenangkan Tuhan. Minta dulu, cari apa yang menyenangkan. Baru terakhir apa? Ketok, maka pintu dibuka. Jadi jangan dibalik urutannya, minta ketok terus. Anda gak melakukan apa yang Tuhan mau. Dari mana? Dari Hongkong mujizatmu. I think ini ditumpang tangan semua ini.
Jadi anak Tuhan kadang-kadang ketok aja, minta itu belakangan, ya. Minta apa yang Tuhan mau, cari apa yang menyenangkan Tuhan, ketok dulu, kebalik saudara. Anda harus pertama minta perkenanan Tuhan, ngerti angkat tangan. Jadi kalau Anda pengen mujizat terjadi, pertama minta perkenanan Tuhan, tulis itu. Yang kedua, cari apa yang menyenangkan Tuhan. Kalau Anda lakukan sesuatu, lihat ke depan. Kalau Anda melakukan sesuatu A, B, C, D, apapun sampai Z, tapi ingat, apakah itu menyenangkan Tuhan? Kalau tidak menyenangkan Tuhan, stop. Kembali itu basic. Itu membuat kamu aman, ngerti angkat tangan. Baru terakhir ketok. Pintu dibuka. Tepuk tangan bagi Yesus. Anda harus ngerti urutannya, jangan dibalik. Firman Tuhan jangan dibalik. Ketok aja, ketok. Tanpa minta perkenanan Tuhan, kakak dibuka. Bagaimana Tuhan, aku ngetok gak terjadi apa-apa. Jangan ketok, kembali ke awal. Mungkin dia tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak pemberesan, tidak apapun. Ada amin? Minta, cari, ketok. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Nanti kalau pulang ke rumah, diajari apa siapa Irmia? Minta. Tanganmu gini dulu, minta. Langsung yang diajari, minta. Kedua, asking, cari. Apa yang menyenangkan Tuhan? Jangan otakmu duit terus, goblok. Utang supaya lunas. Kamu ketok tapi tidak minta apa yang Tuhan mau. Saya di Bible, lihat ke depan. Saya sebagai nabi di Bible blessing tidak boleh mata duitan. Tuh Pak, tapi duit datang sendiri. Itu kalau hatimu berserah sama Tuhan. Contoh ya, ini saya kasih tahu 3 hal. Iman, harap, apa? Kasih. Saya ulangi, iman, harap dan kasih. Iman itu dipakai waktu kita ada di dunia. Semua dengar. Yang nonton di rumah, pada waktu kita masih hidup, iman terjadi. Yang kedua apa? Harap. Di dalam dunia perlu berharap, perlu pengharapan. Ngerti angkat tangan. Makanya yang iblis serang itu pengharapanmu. Ngerti angkat tangan dulu. Anda berdoa tidak jadi pengharapan yang digoyangkan. Tapi yang terakhir saya minta pengurus ini paham. Kasih. Kasih ini kalau semua tidak dijawab dan kau sudah berdoa puasa tidak terjadi sesuatu, belajar ngasih Tuhan apa adanya. Tepuk tangan bagi Yesus yang itu. Makanya kasih terbesar. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Itu penting. Iman, harap, kasih. Minta, cari, ketok.